Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Andita Desi Wulansari MSI serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Rifki Nasrul Fuad dan teman saya Dwinarti, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dari kami, yakni yang berjudul Spearman Brown. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengetahui lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu Spearman Brown. Menurut Sugiono, dalam pengujian reliabilitas, instrumen itu dapat dilakukan dengan analisis rumus Spearman Brown atau bisa disebut juga dengan teknik belah dua atau split half. Jadi, rumus Spearman Brown adalah cara menghitung reliabilitas dengan membelah butir-butir instrumen menjadi dua kelompok, yakni kelompok instrumen ganjil dan instrumen kelompok genap. Selanjutnya, kapan rumus Spearman Brown itu sendiri digunakan? Rumus ini dapat digunakan jika item dikotomi ataupun politomi. Pembelahan tes dilakukan dengan cara ganjil dan genap, dan metode random subtest dan menghasilkan dua bagian yang paralel satu sama lain dan korelasi antara kedua belahan paralel tersebut cukup tinggi. Kemudian setelah kita mengetahui kapan rumus Spearman Brown itu digunakan, penting juga kita mengetahui langkah-langkah cara penghitungan Spearman Brown. Yang pertama, buatlah tabel pembelahan item soal ganjil dan genap atau awal dan akhir. Selanjutnya, nomor 2, menghitung koefisien korelasi dengan rumus produk momen antara belahan skor ganjil dan skor genap. Rumus produk momen sendiri yaitu sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, RXY sama dengan angka indeks korelasi produk momen, N sama dengan jumlah responden, sigma X jumlah seluruh nilai X, sigma Y jumlah seluruh nilai Y, dan sigma XY sama dengan jumlah perkalian nilai X dan nilai Y. Selanjutnya, nomor 3, memasukkan hasil penghitungan korelasi produk momen ke dalam rumus Spearman Brown. Rumus Spearman Brown sendiri adalah RI sama dengan 2 kali RB per 1 plus RB, di mana keterangannya RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen dan RB sama dengan korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir, nomor 4, mengkonsultasikan hasil penghitungan dengan tabel R produk momen. Saya Dwinarti, anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan materi makalah dari rekan saya Mas Rifki. Nah, di sini kami telah menyediakan contoh kasus dan penyelesaian dalam reliabilitas Spearman Brown. Contohnya, ada seorang peneliti yang ingin meneliti gaya kepemimpinan, di mana instrumen pengukuran variabel tersebut disebarkan kepada responden uji sebanyak 30 responden. Setelah mendapatkan data dari responden, peneliti menentukan reliabilitasnya dengan menggunakan formula Spearman Brown. Data hasil uji coba instrumennya dapat teman-teman lihat pada makalah. Nah, untuk menentukan reliabilitasnya dengan menggunakan formula Spearman Brown pada instrumen gaya kepemimpinan ini, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama, membuat tabel pembelahan antara item ganjil dengan item genap. Tabel pembelahan data untuk item ganjil dan item genap seperti ini. Nah, di mana instrumen tersebut terdiri dari 18 butir soal, kemudian dibelah menjadi 2, yaitu antara nomor ganjil dan nomor genap. Sehingga diperoleh untuk item ganjil sebanyak 9 butir soal dan item genap juga 9 butir soal.
Kemudian dibuat tabel korelasi antara skor ganjil dan skor genap untuk membantu memudahkan dalam menghitung koefisien korelasi antara belahan skor ganjil dan skor genap. Langkah selanjutnya menghitung koefisien korelasi dengan rumus produk momen dari Pearson antara belahan skor ganjil dan skor genap, di mana rumusnya yaitu R(X)Y sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, di mana untuk keterangannya telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian angka-angkanya dimasukkan ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh nilai R(X)Y sama dengan 0,8531697. Jadi, koefisien korelasi antara belahan skor ganjil dan skor genap sebesar 0,8531697. Setelah menghitung koefisien korelasi produk momen antara belahan skor ganjil dan skor genap, kemudian memasukkan hasil penghitungan korelasi tersebut ke dalam rumus Sperman-Brown. Rumusnya yaitu RI sama dengan 2 kali RB dibagi 1 tambah RB, di mana RB itu merupakan koefisien korelasi antara belahan skor ganjil dan skor genap. Setelah angkanya dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil sebesar 0,920768. Jadi, reliabilitas dengan formula Sperman-Brown sebesar 0,920768. Selanjutnya, mengkonsultasikan hasil penghitungan dengan tabel R product moment. Untuk tabel R product moment dapat teman-teman lihat pada makalah, kami telah melampirkannya. Kemudian dari tabel diketahui bahwa untuk sampel sebanyak 30 responden, harga R tabel dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0,361 dan dari penghitungan dengan formula Sperman-Brown diperoleh hasil sebesar 0,920768. Karena R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,920 lebih besar dari 0,361, maka instrumen gaya kepemimpinan tersebut dinyatakan reliabel. Selain menggunakan cara manual, pengujian reliabilitas dengan teknik Sperman-Brown juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, teman-teman buka aplikasi SPSS, kemudian masukkan data pada variabel view dan atur data view dengan benar. Sama seperti memasukkan data pada reliabilitas pertemuan minggu kemarin. Yang kedua, setelah itu klik menu Analyze, kemudian Scale dan Reliabilitas Analisis. Pada kotak dialog, pindahkan butir soal sampai selesai. Masih sama seperti langkah-langkah pada minggu kemarin. Kemudian pada bagian model, pilih Split Half, lalu klik Statistik. Setelah itu, maka akan muncul dialog Reliability Analysis Statistik. Kemudian pada bagian Descriptive for beri tanda checklist untuk scale if item delete. Selanjutnya, klik Continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS. Nah, setelah itu, dilakukan penafsiran atas hasil output tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silahkan tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.